Alasan. Sah, jam tanganku di mana ya? Yang warna silver? Aku menghampiri Larissa yang sedang memasak sambil bertanya. Bukannya ada di tempat biasa. Larissa tanpa berbalik, malah balik bertanya. Nggak ada. Sayang, aku tadi udah cari lo di tempat aksesoris, tapi nggak ada. Jawabku. Aku telah mencarinya beberapa kali. Baik itu di tempat aksesoris yang biasa digunakan untuk menyimpan aksesoris milikku, atau bahkan di lemari pakaian. Tapi tidak ada. Masa sih? Aneh banget kalau gak ada. Biasanya juga di situ kan. Gak mungkin gak ada. Beneran loh gak ada. Buat apa juga aku bohong? Larissa berbalik padaku. Atau mungkin kamu lupa di mana menyimpannya? Mungkin kamu lupa pernah melepasnya di mobil atau di kantor. Gitu? Aku mendekat dan memegang kedua pipinya. Sejak kapan aku suka lepas jam tangan sembarangan? Biasanya aku cuma lepas di kantor kalau aku mau wudhu aja. Atau bahkan aku pakai karena anti air. Gak mungkin banget kalau tiba-tiba aku kelupaan nyimpennya. Aku belum setua yang kamu pikir loh. Umurku baru 1/4 abad, belum setengahnya. Larissa menatapku dan melingkarkan kedua tangannya di leher. Ya, soalnya suamiku udah tua sih, takutnya sedikit pikun. Hehehe. Candanya dengan senyuman lebar. His, jahat banget bilang aku udah tua. Aku ini masih muda loh, baru seumuran jagung. Hehehe. Larissa terkekeh. Ya udahlah, nanti kita cari lagi. Sekarang pakai yang lain aja. Kalau hilang kan kamu bisa ganti lagi. Bisa beli lagi. Ujarnya. Iya memang, aku mungkin bisa beli lebih banyak dan lebih bagus lagi. Tapi jam tangan itu kenang-kenangan dari Mami. Itu beliau kasih waktu aku lulus sekolah. Kalau jam tangan itu hilang, aku sama aja udah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ya, bukan masalah apakah aku dapat membeli lebih banyak jam tangan atau menggantinya dengan mudah. Tapi masalahnya aku tak rela jika jam tangan hadiah dari Mami itu hilang. Itu jam tangan kesayanganku dan kalau benar-benar hilang, tentunya aku akan merasa kehilangan sosok ibuku juga. Harganya memang tidak seberapa. Dulu Mami membelinya seharga 3.000 pound sterling. Entahlah jika sekarang. Mungkin harganya akan mencapai ratusan juta jika membeli lagi. Jam tangan itu juga jika dijual masih akan memiliki harga jual yang tinggi dan akan sangat menguntungkan bagi siapa saja yang menemukannya. Aku bisa saja membeli yang baru, tapi aku tetap tak akan bisa merasa puas, karena tidak bermakna apapun daripada yang diberikan Mami. Jetty, jam tangan yang silver itu dari Mami? Aku baru tahu. Tanya Larissa. Iya, itu dari Mami. Sewaktu pulang dari Inggris dulu, Mami bawakan aku jam tangan itu sebagai oleh-oleh. Katanya sengaja beli buat hadiah kelulusan aku. Makanya, di dalamnya ada namaku. Karena memang Mami sengaja memesannya dengan ukiran nama. Jelasku. Oh alah, pantesan aja kamu kalau jam tangan yang itu gak ada. Selalu dicari terus. Beda sama yang lainnya. Kalau gak ada, kamu biasa aja kayak gak berharga gitu. Padahal semuanya berharga mahal. Ternyata, yang silver itu beda dari yang lain toh. Larissa baru mengerti mengapa aku selalu mengistimewakan jam tangan itu. Aku mengangguk. Larissa membenarkan dasiku hingga rapi. Nanti aku bantu cari ya. Siapa tahu aja masih ada. Buat sekarang, kamu pakai yang lain dulu ya. Daripada gak pakai sama sekali. Ujarnya. Mau gimana lagi? Dicari pun bukan waktunya lagi. Aku harus ke kantor sekarang. Aku menyerah. Sarapan dulu yuk. Ajaknya. Yuk. Larissa menyajikan sarapan yang dibuatnya di meja makan. Kami pun sarapan bersama. Setelah sarapan, aku langsung pergi ke kantor, memakai jam tangan lainnya. Larissa akan membantuku mencari di rumah, sedangkan aku akan mencoba mencari di ruangan kerja di kantor. Siapa tahu saja aku bisa menemukannya. Barang yang satu itu sungguh lebih berharga dari apapun. Aku tak mau sampai kehilangannya. Kantor. Selamat pagi, Pak Bos. Sapa para karyawan padaku.
Selamat pagi. Balasku ramah. Aku berjalan dengan langkah cepat. Sebenarnya aku sedang merasa dongkol hari ini, karena jam tanganku belum juga ditemukan. Tapi, di kantor aku harus tetap bersikap ramah pada semua orang, agar tak dicap sebagai bos yang sombong. Pagi, Kak. Raihan yang juga baru datang menyapaku. Pagi. Kami masuk ke dalam lift bersama. Kakak kenapa? Kok kayaknya kurang bersemangat hari ini? Dia mulai bertanya. Sepertinya dia menyadari kalau aku tak seperti biasa. Kalau saya ceritakan ke kamu pun, kamu pasti akan mengatakan ini gak penting sih. Malah mungkin akan terkesan saya ini berlebihan padahal hanya benda kecil yang bisa saya beli kapan aja. Jawabku. Aku agak ragu bercerita pada Raihan. Aku takut dia akan mengira kalau aku ini berlebihan atau pelit, cuma karena kehilangan sebuah jam tangan. Kenapa begitu? Saya nggak berpikir seperti itu kok. Kalau kakak cerita mungkin saya bisa sedikit membantu jika memang bisa. Timpal Raihan. Jam tangan saya hilang. Sudah dicari kemana-mana di rumah pun nggak ada. Saya bingung harus cari kemana lagi. Aneh juga sih kalau dibilang lupa. Karena saya nggak pernah melepas sembarangan jam tangan itu. Kalaupun dilepas pasti akan saya simpan dengan baik dan dipakai lagi. Jelasku. Memangnya, jam tangan seperti apa yang hilang? Jam tangan warna silver yang sering saya pakai itu loh. Kamu juga sering lihat. Raihan mengingat-ingat jenis jam tangan yang sering aku pakai. Iya saya ingat. Yang warna silver dengan ukiran nama Jason di dalamnya. Iya kan? Raihan sepertinya ingat. Aku mengangguk. Ya, jam tangan yang itu. Itu jam tangan dari mendiang mami dulu. Makanya saya nggak rela kalau hilang. Jawabku. Harganya pasti mahal ya? Lumayan sih. Cuma 3.000 pound sterling waktu dulu mami beli di Inggris. Jawabku. Setara berapa rupiah? Kurang lebih sekitar 60 jutaan lah. Klek. Terdengar Raihan menelan kasar salivanya. Aku menoleh padanya. Kenapa? Tanyaku. Nominalnya saya kira gak sampai segitu. Ternyata mahal juga ya. Hehehe. Aku tersenyum. Harganya gak seberapa kok. Lagian itu cuma hadiah. Bukan saya yang beli. Kalau yang biasa saya beli harganya di bawah itu. Tuturku. Masih aja mahal buat saya. Biasanya saya beli yang paling mahal harganya 1 jutaan. Ini aja cuma 600.000. Masih kalah jauh sama punya kakak yang hilang itu. Hehehe. Raihan menunjukkan jam tangan di pergelangan tangannya padaku. Sebenarnya, aku juga tidak begitu peduli dengan harga barang yang aku beli. Asalkan aku suka. Baik itu mahal atau murah bagiku sama saja. Jika sudah menyukainya, aku akan membeli tanpa menunggu. Bahkan, koleksi jas dan kemejaku saja banyak yang kubeli dengan harga murah. Yang penting aku nyaman memakainya. Itu saja. Kami sampai di lantai atas di mana ruangan kami berada. Aku dan Raya yang masih jalan bersama menuju ruangan masing-masing. Selamat pagi, bos. Mereka menyapaku. Pagi. Balasku. Aku masih mencoba bersikap normal seperti biasa. Walaupun sebenarnya aku sedang ingin marah-marah. Aku dan Raihan berpisah di ujung jalan menuju ruanganku dan kami masuk ke ruangan masing-masing. Aku membanting diri ke sofa. Hari ini rasanya aku sangat malas. Aku tak bergairah seperti biasanya. Sejak jam tangan itu hilang tadi pagi. Aku jadi tak bersemangat menjalani hari. Kenapa juga aku harus keberatan dengan jam tangan yang hilang itu? Bukankah itu hanya sebuah benda mati yang dapat aku beli lagi? Apakah aku berlebihan? Dia. Suara itu terdengar jelas di telinga, hingga membuat mataku terbuka seketika. Astaga, aku ketiduran rupanya. Aku celingak-celinguk mencari di mana ponselku yang terus bergetar itu.
你只是一个 Aku 普通 menoleh ke 人。 arah suara. 无论是神老太君还是 Rupanya 曹少， ponselku ada di atas 不 meja 是你能 kerja. 抗衡的。 Sedangkan aku 这事 tidur 只 di 要说 sofa. 清楚， Pantas 你跟 saja 神 aku 总没 sempat 有任 bingung 何 mencari 关系， ponselku. 就能平安无事 Aku 的离开。 bangkit dan mengambil ponselku. Ashley, gumamku saat melihat siapa yang menghubungi. Ada apa dia menghubungiku? Tanpa menunggu lagi, aku menerima telepon darinya. Hai, sapaku. Hai, kau kemana saja? Kenapa lama sekali menerima telepon dariku? Dia terdengar kesal. Maaf, aku ketiduran di kantor. Aku terbangun karena mendengar ponselku berbunyi dan ternyata itu panggilan darimu. Maafkan aku karena terlalu lama menerima telepon darimu. Jawabku. Baiklah, tak apa. Ada apa menghubungiku? Aku sudah ada di bandara. Bisakah kau menjemputku? Aku terkesiap. Benarkah dia sudah ada di bandara? Kau serius? Tanyaku tak percaya. Masalahnya, Ashley bilang dia akan datang minggu depan dan tidak memberitahuku akan datang lebih cepat. Aku hanya khawatir dia sedang mengerjaiku. Tentu saja, aku memang sudah di bandara. Tapi kenapa kau tak memberitahuku bahwa kau akan datang hari ini? Aku sengaja. Niatnya karena aku ingin memberikan kejutan padamu. Hehehe. Dasar. Ada-ada saja si Ashley ini. Aku kira dibercanda. Sepertinya, aku tidak bisa menjemputmu ke bandara. Aku akan meminta Adnan untuk menjemputmu saja. Bagaimana? Aku beralasan. Aku memang sengaja sejak awal ingin Adnan yang menjemputnya ke bandara, agar mereka bisa saling melepas rindu satu sama lain. Jika Adnan menjemput Ashley, maka mereka bisa memiliki lebih banyak waktu untuk bersama dan akan membuat hubungan mereka semakin hangat. Jangan! Ashley menolak. Kenapa? Aku malu bertemu langsung dengannya tanpa ada kau. Aku ingin bertemu dengannya jika bersamamu. Dengan begitu aku tak akan malu. Ashley mengatakan alasannya. Aku tertawa. Kau bilang kau malu bertemu dengannya? Bukankah tujuan utamamu datang kemari karena ingin bertemu dengannya? Mengapa kau tidak memanfaatkan itu? Aku sengaja memberimu ruang untuk bisa lebih dekat dengannya. Iya, aku tahu. Tapi aku benar-benar malu jika bertemu dengannya sekarang. Aku belum siap. Aku masih berdebar-debar setiap melihatnya. Itu tandanya kau sangat mencintainya. Jangan malu-malu begitu. Bukankah kalian saling mencintai? Jason, ayolah, aku ingin kau yang menjemputku. Bukan dia, please. Dia memohon. Aku berpikir sejenak. Mencari cara agar aku tak usah menjemputnya dan menjemput dia menjadi tugas Adnan. Sekali lagi aku minta maaf karena tak bisa menjemputmu. Aku ada meeting penting dengan klienku yang tidak bisa aku tinggalkan. Aku sedang bersama mereka. Jadi biarkan Adnan saja yang menjemputmu. Oke? Aku berbohong. Sejujurnya, aku memang tidak ingin menjemputnya. Selain karena aku ingin Adnan yang menjemputnya. Aku juga sedang tidak mood bepergian. Karena jam tanganku belum ditemukan. Aku sudah menghubungi Larissa tadi untuk menanyakan perihal jam tanganku. Tapi Larissa bilang dia tidak menemukannya. Jelas saja moodku hilang lebih banyak dan akhirnya aku ketiduran tadi. Benarkah kau sibuk? Tanya Ashley ingin yakin. Benar, aku sedang sibuk. Maafkan aku karena aku tak dapat menjemputmu. Biarkan Adnan saja. Aku meyakinkan. Baiklah jika seperti itu. Aku tunggu. Ashley mengalah. Dia menutup sambungan teleponnya. Yes. Aku girang karena berhasil meyakinkan Ashley. Aku segera menghuni Adnan. Hai, kamu di mana? Saya ada di minimarket, bos. Tadi nyonya meminta saya membelikan sabun mandi Darren dan juga minyak telonnya. Memangnya ada apa ya? Kamu bisa pergi ke bandara sekarang. Bandara? Memangnya ada apa? Ashley sudah tiba di bandara. Kamu tolong jemput dia ya. Saya lagi sibuk. Nona Ashley. Iya.
Memangnya siapa lagi? Atau kamu keberatan jemput dia? Kalau kamu keberatan, saya bisa suruh yang lain. Jangan. Biar saya saja yang jemput. Saya akan segera pergi sekarang juga sekeluarnya dari sini. Adnan langsung merespon. Aku tersenyum puas. Ya sudah, cepat jemput dia ya. Kasihan dia nunggu lama. Titahku. Baik. Aku mengakhiri panggilan. Misiku untuk mempertemukan mereka berhasil. Semoga saja mereka bisa saling melepas rindu setelah cukup lama tak bertemu dan setelah resmi menjadi sepasang kekasih. Aku menyimpan ponselku kembali dan bersandar di kursi kerjaku. Aku sedang malas, lebih baik aku tidur saja seharian, daripada harus bepergian dengan perasaan yang tidak ada semangatnya sama sekali. Aku melipat tanganku di dada dan memejamkan mata. Mari tidur.